Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rokmana Dewi dengan NIM 1910207027 dari Pendidikan Biologi 1 2019. Di sini, saya akan melanjutkan video yang sebelumnya pada materi tanah dan kehidupan. Dan pada materi ini kita akan membahas tentang proses pembentukan tanah dan komponen-komponen penyusun tanah. Sebelum kita masuk pada materi yang telah kita tentukan, marilah kita ulas kembali materi sebelumnya yang kita ulas tentang tanah dan kehidupan. Baiklah, pertama kita bahas dulu tentang pengertian tanah dan kehidupan. Tanah adalah kulit bumi tempat tumbuhan hidup. Tanah adalah bagian dari kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Tanah sangat vital peranannya bagi kehidupan di bumi, karena tanah mendukung kehidupan tumbuhan dengan menyediakan unsur hara dan air, sekaligus sebagai penopang akar. Struktur tanah yang berongga-rongga juga menjadi tempat yang baik untuk akar bernapas dan tumbuh. Tanah juga menjadi habitat hidup berbagai mikroorganisme. Bagi sebagian besar hewan, tanah menjadi lahan untuk hidup dan bergerak. Selanjutnya, kehidupan. Kehidupan merupakan ciri yang membedakan objek yang memiliki isyarat dan proses penopang diri, organisme hidup. Dengan objek yang tidak memilikinya, baik karena fungsi-fungsi tersebut telah mati atau karena mereka tidak memiliki fungsi tersebut dan klasifikasi sebagai benda. Peranan tanah untuk kehidupan. Definisi tanah sendiri dapat kita ketahui itu sebagai lapisan permukaan bumi yang secara fisik berfungsi sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya perakaran. Penopang tegak tumbuhan yang menyuplai kebutuhan air dan udara. Secara kimiawi berfungsi sebagai penyuplai zat hara dan nutrisi. Untuk peranan tanah sendiri itu merupakan tempat makhluk hidup. Berbagai tempat hidup bagi manusia, bagi tumbuhan, tempat hidup hewan, dan bakteri. Dan ternyata di dalam tanah banyak sekali hewan yang hidup. Tanah juga berperan penting sebagai penunjang kesehatan dan penyedia keperluan manusia. Sebagai penyedia bahan tambang dan bahan galian, juga penyedia dan penyaring air. Peranan organisme dalam tanah, yaitu ada 5. Yang pertama, dekomposer. Organisme tanah melakukan dekomposisi atau pengurangan terhadap bahan-bahan organik yang berasal dari sisa makhluk hidup. Yang kedua, reaksi kimia yang ada di dalam tanah. Bakteri yang terdapat di dalam tanah terlibat dalam reaksi pengurangan materi organik, misalnya bakteri Nitrosomonas. Yang ketiga, penguraian polutan dalam tanah. Organisme dalam tanah yang berperan sebagai agen biologis yang mampu membersihkan polutan dalam tanah. Misalnya herbisida dari hasil pertanian. Peranan organisme dalam tanah yang keempat yaitu memberi pengaruh pada tekstur tanah. Pembentukan tekstur tanah ini tentunya tidak lepas dari bantuan beberapa makhluk hidup seperti cacing atau akar tumbuhan yang mampu mempercepat pemecahan partikel-partikel tersebut dari batuan. Dan yang kelima atau yang terakhir, pengatur kegemburan dan struktur tanah. Struktur tanah merupakan susunan partikel-partikel tanah yang terikat satu sama lain menjadi suatu gumpalan. Partikel-partikel tanah ini direkatkan oleh suatu partikel seperti bahan organik yang dihasilkan oleh organisme tanah. Setelah kita membahas pada materi sebelumnya, pada video yang kedua ini, selanjutnya kita akan membahas proses pembentukan tanah dan komponen-komponen penyusun tanah. Yang pertama, proses pembentukan tanah. Proses pembentukan tanah sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama ada pelapukan batuan, pelunakan struktur tanah, tumbuhnya tanaman perintis, dan yang keempat penyuburan tanah. Yang pertama,
Pelapukan batuan. Proses pelapukan batuan sendiri terjadi karena batuan hancur secara fisik, kimiawi, dan biologis. Proses ini biasanya berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama. Faktor yang mempengaruhinya adalah cuaca, suhu, dan tekanan dalam batu itu sendiri. Proses pelapukan tanah dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pelapukan fisik, pelapukan kimia, pelapukan biologis. Pelapukan fisik. Pelapukan fisik terjadi karena hancurnya material batuan yang tidak mengubah struktur kimiawinya. Proses ini biasanya dipengaruhi oleh iklim dan cuaca yang sangat ekstrim. Pada proses ini, batuan akan hancur menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Pelapukan kimia atau kimiawi terjadi karena perubahan struktur kimiawi di dalam batuan. Kondisi ini biasanya dipengaruhi oleh hujan asam. Hujan asam dapat menyebabkan kondensasi, metan, dan sulfur yang akhirnya menciptakan efek korosid pada batuan. Dan yang ketiga itu pelapukan biologis. Terjadi karena pengaruh aktivitas makhluk hidup dan faktor alami. Pelapukan biologis adalah penyempurnaan yang menjadi butiran batu menjadi sesuai dengan sifat tanah. Proses pembentukan tanah selanjutnya yaitu pelunakan struktur tanah. Pelunakan struktur tanah saat batuan telah berubah menjadi partikel yang lebih kecil. Batu ini perlahan akan terkikis hingga mengalami pelunakan. Proses ini kemudian disebut sebagai proses pelunakan struktur tanah. Air dan udara berperan penting untuk mengikis batuan kecil dengan cara melewati celah-celah batuan tersebut. Dalam prosesnya, rongga-rongga dalam batuan akan terbentuk. Kemudian, rongga ini akan menjadi tempat hidup bagi mikroorganisme seperti mikroba dan lumut. Yang ketiga, tumbuhnya tanaman perintis. Tumbuhnya tanaman perintis. Pada batuan yang telah melewati proses pelunakan akan ditumbuhi tanaman perintis. Tanaman ini ukurannya lebih besar daripada lumut. Tanaman ini sudah memiliki akar yang sudah masuk melalui celah-celah batuan. Tumbuhnya tanaman perintis disebabkan oleh karena adanya unsur air yang melimpah di dalam batuan lunak. Tanaman perintis akan menghasilkan asam humus yang kemudian mengalir di celah batuan. Kemudian asam humus akan membuat batuan lunak menjadi lapuk sempurna hingga terbentuk tanah. Proses ini biasanya disebut sebagai pelapukan biologis. Selanjutnya, penyuburan tanah. Batuan yang sudah lapuk sempurna akan mendapatkan bahan organik dari organisme yang tumbuh di atasnya. Tanah akan mengalami proses penggemburan sehingga mampu menghasilkan unsur hara dan air. Selanjutnya, tanah akan menjadi subur dan dapat ditumbuhi berbagai macam organisme. Materi selanjutnya yaitu komponen-komponen penyusun tanah. Nah, komponen-komponen penyusun tanah ini ada berapa? Yaitu bahan penyusun tanah tersusun dari 4 komponen. Bahan yang pertama, bahan padat material. Yang kedua, bahan padat organik. Yang ketiga ada air. Dan yang keempat ada udara. Bahan padat material terdiri dari atas bibir batuan dan material primer, lapukan batuan dan material, serta material sekunder. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga penjelasan yang saya berikan itu bisa membuat penonton bisa mengerti dan paham akan materi yang saya sampaikan. Terima kasih.